faktanya, namanya buruk sangka. Yang sudah mengetahui faktanya pun nanti larangan kita tidak boleh membuka aibnya. Kalau buruk sangka itu mungkin benar, mungkin salah, masih belum jelas faktanya, namanya buruk sangka. Kisahnya dua orang sahabat mengenai hati-hati pelajaran dari berburuk sangka kepada saudara muslim yang diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Ibnu Asakir dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki berjalan di hadapan majelis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu seorang laki-laki mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka para sahabat yang duduk di atasnya, yang di sekitarnya itu menjawab salam sahabat tersebut. Maka ketika melewati salah seorang dari sahabat, dia mengatakan, sungguh aku tidak menyukai laki-laki ini. Mereka mengatakan, kenapa? Maka dijawab laki-laki yang tadi, seorang sahabat tadi yang tidak suka, sungguh aku akan menjelaskan laki-laki ini. Maka seorang laki-laki tadi itu mengusir, pergi, wahai fulan, aku akan mengabarkan kamu apa yang kamu ucapkan. Maka seorang laki-laki tadi itu langsung mendatangi baginda Rasulullah SAW, menceritakan begini, dulu begini dan begini. Maka seorang laki-laki pun berkata, wahai Rasulullah, utuslah atau kirimkanlah kepadanya, fas'alhu lima yubghiduni. Kenapa? Tanyakanlah kepadanya mengapa dia tidak suka kepadaku. Jadi orang yang baru datang, kemudian dia mengucapkan salam, maka diantaranya itu sahabat menjawab salamnya. Ada salah seorang di antara kalangan tersebut yang mengusirnya, dia tidak suka dengannya. Maka seorang yang diusir tadi itu, yang baru datang tadi itu sahabat, dia langsung datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat yang tidak suka tadi, kenapa kamu memarahinya? Maka seorang sahabat yang memarahinya tadi pun mengatakan, saya ini tetangganya tadi. Ini kan cerita dua sahabat. Saya ini tetangganya. Saya ini mendengar mengenai kabar dia ini. Saya tidak pernah melihat sama sekali dia ini sholat sunnah kecuali hanya sholat fardu saja. Sholat fardu aja sudah dianggap buruk. Sahabatnya sholat fardu aja sudah buruk. Saya nggak pernah melihat dia ini sholat sunnah seumur hidup. Baru yang saya lihat cuma dia sholat fardu aja. Itu aja sholat sunnahnya sudah dianggap buruk sangka. Kita yang sholat fardunya masih bolong-bolong, apalagi nggak jamaah ke masjid. Ya. Nah, ini kemudian tidak mengerjakan sholat fardu yang dia sholat untuk mendapatkan kebaikan, dan dia berbuat buruk, lanjut. Maka seorang laki-laki yang satu yang dituduh tadi mengatakan kepada Rasulullah, pembelaan dia, wahai Rasulullah, tanyakan kepada dia. Maksudnya yang nuntut tadi, tanyakan kepada dia, apakah saya ini melakukan keburukan dalam sholat? Saya ini wudu. Apakah saya ini mengakhirkan sholat dari waktunya? Saya ini mengakhirkan waktunya enggak sholat ini. Saya ini wudu juga sholat. Maka dijawab laki-laki tadi itu. Maka Rasulullah menjawab, apakah itu buruk ya Rasulullah? Jawab, tidak buruk. Kemudian yang kedua sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tetangganya. Saya ini mendengar. Saya ini tetangganya. Saya mendengar kabar. Saya ini tidak pernah melihat dia ini memberi makan orang miskin sama sekali. Saya ini cuma lihat dia ini cuma bayar zakat saja. Bayar zakat untuk kebaikan, dari dia ini berbuat buruk. Bayar zakat, tapi saya digibah, diburuk sangkain, nggak pernah sedekah. Ya, Masya Allah. Maka sahabat yang satu tadi membela juga, ya Rasulullah, tanyakan kepada dia, apakah dia ini melihat saya ini mencegah dari pemberian orang yang datang kepada saya? Pernah nggak dia melihat saya? Maka Rasulullah menanyakan kepada dia, apakah kamu pernah melihat dia? Ada pengemis, ada meminta sama dia, terus dia melarang, mencegahnya atau tidak memberinya?
saya tidak pernah melihat. Nah, maka pengaduan yang ketiga, ya Rasulullah, saya ini tetangganya, saya ini mendengar kabar, saya ini tidak pernah melihat dia ini sama sekali puasa sunnah, kecuali puasa 1 bulan Ramadan itu saja, yang untuk mendapatkan kebaikan dan dia berbuat buruk. Maka seorang laki-laki yang dituduh tadi mengadukan Rasulullah, ya Rasulullah, tanyakan dia apakah dia pernah melihat saya tidak puasa sehari pun waktu itu, ketika itu saya sakit atau waktu itu saya sedang dalam keadaan melaksanakan safar, pernah nggak dia melihat saya? Maka Rasulullah menanyakan tadi itu pembelaannya kepada yang menuduh tadi, maka dia menjawab tidak pernah melihatnya. Maka Rasulullah pun menjawab, maka sesungguhnya saya tidak mengetahui. Rasulullah benar, karena Rasulullah tidak melihat, tidak mengetahui. Tapi saya yakin dia ini yang kamu tuduh ini lebih baik daripada kamu yang menuduh. Kalau Allah itu, kalau Rasulullah sendiri atau dalam Al-Quran firman itu artinya pasti. Kalau Allah kita yang ngomong kemungkinan. Tapi kalau Rasulullah dan Allah dalam Al-Quran itu artinya pasti. Saya ini tidak mengetahui mengenai laki-laki yang kamu tuduh ini, tapi saya ini yakin dia ini lebih baik daripada kamu. Sebagaimana dalam kitab Kanzul Umar juz 2 halaman 170. Ini pentingnya kita ini baik sangka kepada saudara muslim kita. Jadi baik sangka itu prasangka, prasangka itu adalah belum mengetahui fakta. Jadi mungkin benar, mungkin salah. Mungkin benar, mungkin salah. Ataupun kita sudah mengetahui memang itu benar, ada anjuran lagi kita tidak boleh membuka aibnya. Ustaz, nanti kalau ada tiba-tiba orang nggak dikenal masuk ke rumah, husnudon aja mungkin dia mau bersih-bersihin rumah. Kalau itu jangan baik sangka. Itu ada perintah lagi. Kita perintahnya untuk berhati-hati, waspada. Perintahnya waspada. Ada orang nggak dikenal, bawa topeng, habis itu bawa masker, masuk ke rumah, wah baik sangka aja, paling dia mau bersih-bersih rumah. Jangan seperti itu bukan tempatnya baik sangka. Kalau itu harus dicurigai. Kalau sikapnya seperti keamanan di pondok atau polisi baik sangka, terus ini nggak punya helm nih, anggapannya orang miskin ini. Jangan baik sangka seperti itu. Polisi tugasnya mencari keburukan, mencari kesalahan. Jadi ya tempatnya polisi itu ya kalau melihat nggak pakai helm, anggap aja tidak mematuhi peraturan, tangkap. Memang tempatnya polisi seperti itu. Begitu juga ustadz ketika di pondok sebagai keamanan, jangan melihat santri terus ke WC ngapain 2 jam 3 jam, wah ini paling lagi sakit perut, dicek di sana bau rokok, oh jangan baik sangka, oh bukan tempatnya. Jadi ada baik sangka itu ada tempatnya sendiri, kemudian waspada itu ada baik tempatnya sendiri. Jadi harus bisa dibedakan antara baik sangka kemudian waspada itu ada tempatnya sendiri, husnudon itu harus ada tempatnya sendiri. Tapi kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai takdir kita harus wajib selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang hamba itu mengetahui begitu indahnya takdir Allah, maka dia akan malu dengan buruk sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi ujian miskin, diberi sakit, ya alhamdulillah akhirnya kan nggak bisa jalan-jalan. Teman-teman yang jalan-jalan ketabrak mobil, ya alhamdulillah akhirnya sempat sakit jadi selamat nggak ikut tabrak mobil. Nggak jadi berangkat naik pesawat, ketiduran, ternyata yang naik pesawat jatuh, ya alhamdulillah sempat ketiduran ketinggalan pesawat akhirnya selamat. Jadi kita baik sangka saja ya. Apa yang terjadi pada diri kita harus husnudon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama Allah wajib kita baik sangka, kalau sama orang ya dilihat-lihat, ada tempatnya masing-masing seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kita semua. Allahumma